Oke, biar aku lanjut aja sekalian ya. Sebelumnya aku bakal bahas sore ini tentang proses sosialisasi. Nah, kalian ada yang tahu tentang proses sosialisasi yang dikemukakan oleh George Herbert Mead gak? Kalau ada yang tahu boleh langsung raise hand. Suara aku masuk gak? Masuk kok, Kak. Masuk kok. Oke, oke. Silakan teman-teman, ada yang tahu boleh raise hand. Boleh Reviana, silahkan on mic. Boleh Reviana, on mic. Oke, Kak, izin menjawab ya, Kak. Ya. Menurut George Herbert ya, Betul. George Herbert berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai berikut, diantaranya tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, tahap penerimaan norma kolektif. Oke. Boleh. Aku simpan. Masih, Yang Kak. lain ada yang mau berpendapat juga atau sama kayak Reviana? Oke, mungkin nggak ada ya, jadi aku izinkan untuk lanjut. Benar, pertama ada tahap persiapan atau lebih bakalan sering dikeluar itu di soal adalah preparatory stage. Lalu ada juga tahap yang kedua, tahap meniru atau play stage disebutnya. Yang ketiga, ada tahap siap bertindak atau game stage, dan terakhir tahap siap bertindak game stage. Oh, mungkin ada salah, ntar aku perbaiki di ini ya, yang aku share ke grup intermodul ya. Silakan, ada yang tahu apa itu preparatory stage? Boleh, Coy Rina. Menurut kamu apa itu preparatory stage? Atau Stephanie, silakan on mic. Tahap untuk mempersiapkan diri, Kak. Oke, Coriana ada jawaban yang berbeda atau sama? Mungkin sama ya, aku anggap sama. Jadi benar sekali, preparatory stage adalah tahap tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termaksud untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna, kayak gitu. Selanjutnya yang kedua nih, ada tahap meniru atau play stage. Ada yang tahu apa itu tahap meniru atau play stage? Boleh Jovita Aurelia on mic. Tahapan seorang anak yang semakin sempurna menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Oke, ada jawaban yang berbeda dari teman-teman yang lainnya atau sama? So Irina, atau masih sama? Ya betul. Jadi play stage itu sendiri adalah tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri, orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Kayak gitu. Untuk dua subbab ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum lanjut ke tahap yang berikutnya nih? Boleh banget. Boleh resen ya, kalau ada yang dibingungin dari dua subbab yang dua teori yang aku jelasin ini. Boleh Syifa Syadia, silahkan on mic. Maksud meniru peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa itu apa ya, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya Syifa Nur Syadia, aku bakalan jawab. Jadi maksud dari tahap menunjukkan peran-peran orang dewasa seperti dia mulai mengetahui
seperti apa peran dia di keluarga dalam lingkup kecilnya dulu sebelum dia sadar ke tahap berikutnya yaitu di masyarakat. Nah, di play stage ini seorang anak ataupun biasanya kakak dia sudah menyadari perannya, dia memiliki adik kayak gitu. Dan dia juga mulai menyadari dia itu merupakan seorang anak dan mengetahui nama baik itu nama ayah ataupun nama ibunya, nama orang tuanya. Kayak gitu sih, Syifa Nursadia. Apa menjawab atau bagaimana? Ya Kak, terima kasih. Oke, kalau Khairina mau nanya apa nih? Kayaknya belum ada ya. Aku lanjut ke teori yang berikutnya berarti. Teori yang berikutnya ada tahap siap bertindak atau game stage. Ada yang tahu? Boleh silakan Hana Hilda. Ya, jadi kalau menurut saya di tahap siap bertindak atau game stage itu adalah tahap di mana anak mulai memahami perannya dalam keluarga dan masyarakat, anak mulai menyadari peraturan yang berlaku. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada jawaban yang berbeda atau sama? Boleh raise hand ya. Mungkin sama ya. Jadi betul banget, game stage adalah tahap ini lawan berinteraksi semakin pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Seperti yang tadi aku udah jelasin, udah bukan di lingkup keluarga lagi. Dia udah masuk ke masyarakat dan harus menyadari norma dan peran apa yang dia berikan di masyarakat itu sendiri. Aku kasih gambarannya. Nah, kayak ini. Dia udah masuk ke masyarakat. Ada norma dan aturan yang harus dia ikutin sebagai seorang individu. Udah bukan karena udah lebih luas lagi pemahamannya, bukan tentang hanya orang tua, melainkan baik itu peer group atau teman sepermainan dan masyarakat secara umum kayak gitu. Selanjutnya game stage. Ini ada kesalahan dari aku. Yang selanjutnya ada generalized stage. Ada yang tahu nggak? Aku salah masukin, ntar aku perbaiki deh di grup Telegram. Silakan Cinta Arianti, apa itu? Menurut saya, tahap penerimaan atau generalized orders itu pada tahap ini anak sudah mencapai proses pendewasaan dan mengetahui dengan jelas mengenai kehidupan bermasyarakat. Terus anak-anak juga mampu memahami peran yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Fernando, ada jawaban yang berbeda atau sama? Silakan on mic. Baiklah, saya izin menjawab. Di sini tahap keempat, penerimaan norma kolektif atau generalized stage. Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa sehingga menyadari pentingnya peraturan dan kemampuan bekerja sama serta menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Oke. Nah, terima kasih. Terima kasih Fernando atas jawabannya. Betul banget. Jadi di generalized stage ini seseorang telah dianggap dewasa sehingga menyadari pentingnya peraturan dan kemampuan bekerja sama kayak gitu. Karena pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Balik lagi seperti yang aku tadi bilang, dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tetapi juga dengan masyarakat luas. Lalu manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama, bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga secara dalam arti sepenuhnya. Kayak gini misalnya.
udah ada peran-peran secara lebih kompleks yang dia jalankan. Suaraku masuk kan ya? Masuk, Masuk, Kak. Kak. Suka. Masuk, Kak. Oke. Nah, kalau proses sosialisasi kayak gitu, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sebelum aku lanjut ke subbab berikutnya? Oke, sebelum aku lanjut ke subbab berikutnya, aku bakalan share link presensi dulu ya ke kalian, biar kalian bisa ngisi dulu yang udah datang. Sebentar, bisa dibaca-baca dulu ya. Mohon maaf Kak, saya mau bertanya. Ya, boleh, silakan. Kak, tadi itu perbedaannya tahap ketiga sama keempat apa ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi aku jawab ya, perbedaan dari tahap ketiga dan tahap keempat, yaitu game stage dan generalized stage. Jadi perbedaan di kedua tahap itu adalah di game stage ini, cangkupannya masih cukup kecil. Dia biasanya mulai semakin dewasa dan mulai masuk ke masyarakat dari yang awalnya hanya memahami di perannya di play stage, yaitu sebagai kakak ataupun sebagai dan sebagai adik, dan memahami adanya peran orang tua baik itu ayah ataupun ibu, dan bertingkat berikutnya ke game stage, ada peran-peran yang dijalankan, tapi masih dalam tahap tidak cukup kompleks, tapi tidak sebanyak atau tidak seluas cangkupan dari generalized order kayak gitu. Karena generalized order itu adalah tahap penerimaan norma kolektif. Jadi udah ada beberapa norma yang lebih secara umum dan secara luas untuk memahami perannya sebagai individu di masyarakat kayak gitu sih. Karena perbedaan di game stage ini dan aduh ini salah nih, generalize, aku tulis ya, generalized order. Nah, karena pada tahap ini kan sudah dewasa dan mampu bekerja sama, sedangkan di game stage hanya memahami peran dan normanya, tidak ada hubungan secara intens dengan individu lainnya kayak gitu. Hanya tahu perannya dan apa aturan yang ada di masyarakat kayak gitu sih. Cukup menjawab nggak dari pertanyaan kamu barusan? Alhamdulillah Kak, terima kasih sangat menjawab. Oke, berikutnya nih ada yang menurut Charles Hakoley. Ada yang tahu apa proses sosialisasi menurut tokoh ini? Boleh resen ya. Boleh, silakan. Ini ada yang resen ya. Boleh, silakan Jovita Aurelia. Jadi yang menurut Charles Hakulay itu tuh seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Nah, ini tuh dibagi 3 tahapan. Yang pertama, kita membayangkan kita di mata orang lain. Yang kedua, kita membayangkan orang lain menilai kita. Dan yang ketiga, perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut. Oke. Mungkin nggak ada jawaban lain. Terima kasih atas jawabannya, Jovita Aurelia. Betul banget. Jadi di teori menurut Charles Hakoley ini tentang self concept atau konsep diri itu sendiri. Nah, yaitu seseorang berkembang melalui interaksi dengan orang lain, sesuatu yang kemudian disebut looking glass self. Terbentuk melalui 3 tahapan seperti yang tadi udah disampaikan oleh Jovita Aurelia, yaitu kita membayangkan kita di mata orang lain, kita membayangkan orang lain menilai kita,
dan perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut. Nah, poin yang pertama ini ada kita membayangkan kita di mata orang lain. Seseorang anak merasa dirinya sebagai anak yang pintar karena sang anak selalu menang lomba. Jadi di bayangan anak ini dia dalam pikirannya orang lain mengira bahwa dirinya sebagai anak yang paling pintar karena pencapaian yang ia dapatkan kayak gitu. Lalu adapun yang kedua, kita membayangkan orang lain menilai kita dengan pandangan bahwa si anak adalah anak yang hebat. Sang anak membayangkan pandangan orang lain terhadapnya. Yang terakhir yaitu yang ketiga, dengan adanya penilaian bahwa sang anak adalah anak yang hebat, timbul perasaan bangga dengan penuh percaya diri. Mungkin ini bakalan terlalu banyak tentang teori menurut Charles Hacaulay ini, tapi kalian gak usah ribet. Yang penting kalian paham kata kuncinya di ini, yaitu looking glass self merupakan teori dari Charles Hacaulay. Karena yang sering keluar kalau teman-teman kelas yang kelas 12 nih ya buat nyiapin UTBK, yang keluar tuh ini. Looking glass self ini teori dari siapa kayak gitu. Untuk poin 1 2 3-nya sebenarnya untuk menegaskan aja dari pemahaman konsep ini. Terus dari ketiga konsep ini juga mirip-mirip sebenarnya kalau kalian tahu muhasabah diri. Nah, itu looking glass self itu muhasabah diri. Kalau dari teori CH Colley ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Sebelum kita masuk latihan. Boleh banget ya. Kalau masih ada yang dibingungin. Enggak. Oke. Yang lain? Iya, aku share sama yang tadi generalized order-nya bakalan aku masukin. Dari teman-teman yang lain ada yang dibingungin nggak? Oke, silakan Rina Desi. Itu beda yang kita membayangkan kita di mata orang lain sama yang poin keduanya itu apa, Kak? Kita membayangkan kita di mata orang lain. Jadi kan poin ini. Kita di mata orang lain. Sama orang lain menilai kita. Nah, sebenarnya perbedaan secara spesifiknya sih nggak ada. Lebih ke orang lain menilai kita. Ya sebenarnya ini timbal balik aja sih, mirip-mirip aja poinnya yang disampaikan. Yang penting kata kuncinya ini sih, kalau mau itu di ulangan atau ujian yang keluar tuh ini, looking glass self, teori dari siapa, kayak gitu sih. Kalau perbedaannya nggak terlalu mempengaruhi dan nggak sering keluar di soal kayak gitu sih. Gimana Rina Desi? Cukup menjawab nggak? Iya. Oke, kita masuk latihan soal ya. Silahkan. Kalau ada yang tahu boleh resen ya, yang udah selesai jawab. Silakan, waktunya mengatakan 2 menit atau 1 menit. Boleh ya, kalau udah boleh resen. Resen dong. Ini mau Arif nih ke aku direct message. Gak apa-apa. Jawabannya apa nih? Nomor 1, boleh resen. Kalau ada yang tahu. Boleh silakan Fernando. Jawabannya apa menurut kamu? Oke, Kak, di sini menurut saya jawabannya yaitu looking glass self, karena menurut soalnya di sini untuk penilaian itu mikro per grup, berarti mikro kecil, lebih kurang apa ya? Intinya jawab ya, terima kasih. Oke, aku nangkep. Terima kasih Fernando atas jawaban. Teman-teman yang lain ada jawaban yang berbeda atau pendapat yang berbeda? Jawabannya sama tapi pendapatnya beda nih. Ada nggak? Boleh resen ya. Oh, Irina nih, boleh.
Rina dari tadi ini yang gak masuk ya suara aku ya. Ini ngomong juga gak masuk nih Rina. Teman-teman yang lain ada? Oke, aku bahas berarti. Betul banget, jawabannya adalah D, nomor 1 ini. Karena kayak yang tadi aku bilang ya, kalian harus paham nih, pertemanan atau peer group. Dalam secara mikro, konsep-konsep dasar sosiologi yang digunakan mengkaji realitas. Nah, kalian tadi kayak yang tadi aku bilang sih, kalau muhasabah diri sih, bahasa kalau bukan bahasa sosiologinya gitu, muhasabah diri. Mungkin masih gampang. Kita lanjut ke soal kedua, boleh? Silahkan. Kalau yang tahu boleh ini ya, present. Biar mengeluarkan pendapat. Ini belum hidup nih soalnya. Diskusinya masih mati. Semoga di soal kedua nanti deh. Boleh ya, resen kalau ada yang udah tahu. Fernando lagi. Oke, Sinta Arianti. Boleh, apa jawabannya? On mic. Perasaan nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget lah. Menurut Sinta sih mungkin tahap meniru atau play stage, karena di play stage itu kan sudah mulai sempurna, sudah menirukan peran-peran atau sudah terbentuknya kesadaran seorang anak. Oke. Teman-teman yang lain ada. Terima kasih Sinta Arianti atas jawabannya. Teman-teman yang lain nih, Tiara Rifani, apa nih jawabannya menurut kamu? Kalau menurut aku yang C, Kak. Soalnya dia udah tahu prosedur gitu, sudah menjalankan peran. Terima kasih. Oke, iya, terima kasih kembali. Terakhir nih, Andrea Kristabel, apa jawabannya menurut kamu? Kalau menurut aku sih game stage ya, soalnya dia udah mulai punya kayak kewajibannya dia gitu. Jadi kalau menurut aku sih game stage. Oke, karena itu jawaban terakhir, jadi langsung aku simpulin benar banget jawaban dari Andrea, yaitu jawabannya adalah game stage. Kenapa game stage? Karena perannya belum terlalu luas di masyarakat gitu, bukan kayak yang tadi aku bilang kayak generalized stage udah kurang tepat. Emang sosiologi itu kan susahnya kayak gitu. Opsinya dari satu dan lain halnya itu mirip-mirip kayak gitu. Untuk generalized order itu cangkupannya lebih luas, peran-peran di masyarakat, dan dia udah mulai bisa bekerja sama dengan individu lain kayak gitu. Kalau nah ini ya udah bisa bekerja sama. Ya sama dengan individu lain. Lebih luas cangkupannya, lebih luas. Lebih luas. Nah, kalau play stage benar, Zidane, nah Maulana ini dia ngelakuinnya masih di lingkup rumah gitu, masih belum masuk ke masyarakat, masih dalam keluarga, tetapi perannya ini udah kayak ini sesuai dengan perintah. Perintah ini bisa juga disebutnya aturan. Nah, kayak tadi aku bilang, game stage ini kita udah memahami tentang norma ataupun aturan. Sedangkan kalau di play stage itu sendiri, kita cuma memahami peran kita sebagai anak ataupun abang ataupun adik kayak gitu sih. Sedangkan di game stage udah ada peran yang lebih kompleks lagi kayak yang tadi udah aku jelasin di PowerPoint kayak gitu. Kita lanjut ya. Terakhir, silakan boleh dibaca. Ini soal UTBK kalau kelas 12. Jadi harus dikaji secara menyeluruh soal ini. Aku kasih waktu lama deh. Boleh langsung resen. Aku mute biar nggak berisik.
Boleh ada yang resen kalau udah ada yang jawab? Ada yang bisa jawab gak ya? Salah, sorry. Sorry. Ini kenapa nggak ganti-ganti? Nah, ada yang resen. Sinta Rianti boleh banget. Apa jawabannya? Boleh on mic? Oke. Bentar, Kak, masih mikir. Oke, santai. Ini kalian mau salah, mau gimana juga nggak apa-apa ya. Yang penting ini hidup dulu nih. Diskusinya masih diem-dieman. Aku nggak ini nggak beda jauh usianya. Lahir lebih dulu aja. Aku lulusan tahun ini 2021. Aku bukan pemateri sih sebenarnya, aku lebih ke pemantik diskusi sore hari ini aja. Biar kalian ada, aku ngasih gambaran, kalian yang diskusi sih. Begitu. Boleh ya? Kalau enggak aku langsung jawab aja ya. Aku baca, setelah berupaya dan berdoa lebih intensif dan maksimal, apa yang dicita-citakan Alia terkabul dan saat ini Alia menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia. Walaupun proses perkenalan dan perkuliahan saat ini dilakukan secara online akibat pandemi COVID-19, Alia tetap nyaman menjalani masa orientasi siswa baru dan perkuliahan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Universitas Indonesia. Hal yang tidak terkait dengan proses tersebut adalah, sebelum aku bahas lagi, ada yang mau jawab dulu nggak? Sebelum aku beneran aku yang jawabnya. Boleh, silahkan Claudia Intan. Kenapa nih? Apa jawabannya dan kenapa? Boleh banget ya. Menurut aku, tindakan sosial yang terbentuk adalah tindakan sosial rasional instrumental kan? Yang E sih. Oke, kita simpan ya. Revi, boleh? Menurut kamu apa? Kalau menurut aku sih C ya Kak, pola belajar online saat ini menjadi hal yang melembaga di masyarakat. Soalnya kayak nggak ada gitu di topik. Ada sih, cuma yang gitu deh. Oke. Andrea Christabel, terakhir sebelum aku bahas, apa jawabannya menurut kamu? Aku sih jawabannya yang B, soalnya di wacananya nggak ada tulisan konformitas norma-norma tuh nggak ada gitu. Kalau menurut aku sih jawabannya yang B. Yang B. Mm-mm. Oke. Nggak ada jawaban lain nih, aku bahas berarti. Aku dong, Kak. Boleh. Silahkan. Maaf, salah ya. Gak apa-apa. Menurut aku itu yang Alia menjadi proses resosialisasi yang dilakukan melalui proses orientasi siswa. Karena kan resosialisasi itu kayak usaha memasukkan nilai-nilai mengupayakan penerimaan masyarakat terhadap warga binaan masyarakatan setelah masa pidananya berakhir. Jadi kayak nggak nyambung gitu deh. Maaf ya kalau salah. Nggak apa-apa. Ini makasih loh jawabannya. Mau Arif on mic dong. Kita dengar nih pendapatnya. Dia nge-direct message aku mulu. Boleh dong. Ayo on mic. Bener ada jawaban teman kalian, bener nih. Jawaban kalian nggak salah, cuma kurang tepat karena jawabannya itu D. Tahap sosialisasi yang dijalankan adalah tahap persiapan karena Alia sebagai mahasiswa baru. Ada yang bingung nggak kenapa jawabannya D? Iya Kak, kenapa jawabannya D? Kok aneh? Tolong dijelaskan Kak. Mau Zidan mau jawab gak nih? Mau Ariel sebelum aku yang jelasin. Karena kan itu di soal yang ditanyakan hal yang tidak terkait dengan proses tersebut, sedangkan A, B, C, E itu termasuk. Nah, itu aja sih, simpel. Nah, iya. Kayak gitu sih. Karena ini mungkin soalnya panjang mungkin ya. Jadi kalian kekecoh di akhirnya nih. Yang terakhirnya ada yang tidak terkait. Jadi nggak kebaca mungkin sama kaliannya. Mungkin.
Nah, udah jam, aku lanjut materi berikutnya ya. Ntar kalian kalau masih bingung tanyain di akhir juga boleh kalau pas latihan soal lagi. Agen sosialisasi nih yang berikutnya. Ada yang tahu nggak nih agen sosialisasi ada apa aja sebelum? Boleh on mic ya. Ini subbab berikutnya ya. Boleh on mic, agen sosialisasi. Boleh banget Azwani, silakan on mic. Atau gini deh, agen sosialisasi itu apa menurut kalian? Azwani silakan. Boleh resen ya. Oke, Revi dulu deh nih. Revi, apa menurut kamu agen sosialisasi? Menurut aku agen sosialisasi itu pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Oke, kita simpan. Iya, tadi nggak jadi mau jawab nih. Yang lain ada jawaban nggak? Terima kasih ya, Revi. Revi karena nggak ada yang jawab. Bener banget. Ya, ntar kalian jawab pertanyaan lagi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi yang utama, antara lain sebagai berikut. Nah, sebelum aku bakalan sebutin ada agen sosialisasinya apa aja, seperti yang udah aku jelasin hari Minggu, atau mungkin pemahaman kalian juga udah ada. Sosialisasi kan proses penanaman nilai ya, transfer kebiasaan ataupun norma kepada orang lain. Itu disebutnya sosialisasi, dan agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan dan melakukan sosialisasi. Jadi yang metransfer dan yang menerima. Pihak-pihaknya bisa yang jadi pihak yang disalurkan atau ditanamkan nilai sosialisasi, ataupun yang memberikan dan menanamkan peran tersebut. Ada yang tahu nggak apa aja nih? Boleh resen? Oke, udah mulai banyak nih. Oke, aku pilih orang baru ya. Metia, silakan tunjukkan pesonamu. Enggak, Deng. On mic, silakan. Menurut aku ada 4. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, teman pergaulan. Yang ketiga, lembaga pendidikan formal atau sekolah. Dan yang keempat, media massa. Oke. Kalau udah bener langsung ya. Betul, ada keluarga, lalu teman pergaulan, lalu lembaga pendidikan formal sekolah, dan terakhir media massa. Aku mau sebutin di sini kata kunci buat teman pergaulan tuh ini ya, peer group. Soalnya biasanya yang sering keluar tuh bahasa ininya peer group. Yo. Nah, ada yang tahu nggak nih kenapa keluarga disebut agen sosialisasinya tuh kenapa? Ayo. Resen. Langsung Agatha Samuela, silakan. Menurut kamu apa nih? Kenapa keluarga disebut agen sosialisasi? Soalnya kan pertama kali pas kita lahir, salah satu orang yang menanamkan nilai atau norma kan pertama kali keluarga, ya kan? Oke. Kita nyontoh mereka gitu pertama kali. Bagus jawabannya dari Agatha Samuela. Teman-teman yang lain ada jawaban berbeda atau jawaban sama pendapatnya, atau yang mau disampaikannya kayak ada pendapat lain? Boleh banget loh. Silakan. Oke, nggak ada ya. Aku langsung masuk berarti. Nah, nih keluarga. Lebih tepatnya lagi keluarga inti atau disebutnya nuclear family. Agen sosialisasi meliputi ayah, ibu, saudara kandung, saudara angkat yang belum menikah dan tinggal secara bersama-sama dalam suatu rumah. Betul banget, dari lahir sampai kita umur 1 sampai 5 tahun itu sama keluarga, penanaman nilai. Bisa itu orang tua yang menanamkan peran-peran, nih, orang tua, maupun anak yang menjadi penerima dari sosialisasi itu sendiri. Nah, kayak gitu. Betul, Nurul Bojong Gede. Karena pada sosialisasi dilakukan orang-orang yang berada dalam lingkup terkecil, yaitu kerabat-kerabat sosiologis. Tapi di keluarga ini
bahasa lainnya adalah orang yang paling sering berinteraksi. Itu keluarga yang pertama. Lalu yang kedua adalah teman pergaulan. Nah, teman pergaulan atau disebutnya juga peer group. Kayak gitu. Sering juga disebut dengan teman sepermainan atau teman bermain. Pertama kali didapatkan manusia ketika ia mampu berpergian keluar rumah, yaitu di game. Ada yang tahu nggak? Aku sambil nge-recap. Dia mulai ketemu orang lain tuh di stage apa? Silakan Siva Nursyadiah. Di stage apa mereka mulai bertemu dengan teman pergaulan? Silakan. Oh, nggak jadi. Nggak ada yang tahu nih. Fernando, boleh Fernando, di tahap apa? Ini sambil kita nge-recap. Menurut saya ini biasanya tahap teman pergaulan ini biasanya dari lembaga pendidikan atau sekolah. Terima kasih. Keren. Sorry kalau salah. Nggak apa-apa. Yang penting diskusi nih. Boleh Agatha Samuela, apa nih? Di stage game. apa? Di stage apa? Di game stage. Kenapa tuh? Soalnya pas di game stage dia baru menyadari ke identitasnya di luar keluarga. Kan teman di luar keluarga. Oke, gitu. betul Kayaknya banget. sih ya kayaknya. Betul banget. Kayak tujuan aku ngasih gambar gini juga kan biar kalian ada gambaran ya. Dan tadi aku di game stage ngasih gambar Upin Ipin. Kenapa di play stage gambarnya abang gendong adik? Karena lingkupnya masih dalam rumah dan hanya menyadari perannya, nggak ada norma dan belum ada aturan kayak gitu. Dan di peer group ini sosialisasinya itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena paling sering bertemu bukan hanya keluarga, tapi yaitu teman pergaulan. Baik itu di sekolah ataupun pulang sekolah, kita orang yang paling sering berinteraksi itu kan ini ya, teman pergaulan. Jadi proses sosialisasi setelah keluarga dan puncak pengaruh teman bermain pada masa remaja paling penting. Jadi kalau kalian pilih teman yang buruk, bakalan sosialisasi yang di outputnya juga bakalan buruk. Sedangkan teman yang baik, inputnya sendiri bakalan positif kayak gitu. Kayak gini nih. Ini pasti kalian nggak asing. Ini tuh output yang baik nih. Walaupun dia punya utang, tapi dia baik. Sedangkan ini outputnya bermuka dua, two face. Dan di remaja adalah puncaknya. Jadi ini mah pesan moral aja, pintar-pintar memilih peer group kalian. Selanjutnya lembaga formal. Sekolah, ini juga ada dua ya, baik dan buruk. Sebelum aku jelasin nih, ada yang tahu kenapa lembaga formal atau sekolah itu masuk ke dalam agen sosialisasinya? Kenapa tuh? Apa yang dia input yang diberikan? Boleh Andrea? Ya, kalau menurutku ya, karena di sekolah ini individu akan belajar hal-hal baru yang mereka nggak dapetin di dalam keluarga ataupun di dalam fase teman-teman pergaulan. Jadi dia cuma dapat di pendidikan formal atau sekolah ini. Betul banget. Siva Nursyadiah, ada tanggapan atau pendapat yang berbeda? Karena di sekolah lembaga formal menyediakan pengalaman kepada anak ini dalam hal-hal yang baru juga, Kak. Sama. Bagus banget. Ini Siva ini udah aktif, jawabannya tepat, bagus. Claudia Intan ya, orang baru, silakan. Terima kasih Siva atas jawabannya. Claudia Intan. Sekolah mempersiapkan individu untuk peran-peran baru di masa mendatang saat ia tidak bergantung lagi kepada orang tua. Gitu, Kak. Oke. Bagus banget ini jawabannya. BL. Bagus banget loh. BBL. Betul sekali, karena ada input yang diberikan oleh lembaga formal atau sekolah, baik itu membaca, menulis, dan berhitung. Jadi ada input yang diberikan, dan hal tersebut terjadi secara sering. Karena kan, betul, BBL. Bagus banget loh. Karena kan 12 tahun ya kita tahu.
wajib sekolah tuh dari kelas 1 SMP sampai 3 SMA. Jadi pasti lembaga pendidikan formal ini ada memberi kita aspek lain, ada yang dipelajari baik itu aturan, achievement, lalu ada mengenai kemandirian, independensi, universalisme dan kekhasan atau spesifikasi. Jadi lebih mengenali diri sendiri gitu. Dari lembaga sekolah juga kan ada input yang diberikan, outputnya tuh gimana kita mengolah inputnya itu sendiri. Karena banyak tugas-tugas sekolah dan sebagian besar malah tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu melatih peran kita nanti di masyarakat gimana. Bahkan dari lulus sekolah ini kan pasti bekerja ya, work gitu. Work hard, play hard. Nah, ini kayak lagunya Atta. Jadi bakalan ada output yang dihasilkan dari lembaga pendidikan atau lembaga formal ini. Terakhir deh, media massa. Ayo dong, ini mah resen semua dong, resen semua. Kenapa media massa masuk ke dalam sosialisasi? Cung. Aku nunggu yang lain ah. Ngacung. Ayo ngacu. Rina Desi sudah, Claudia Intan sudah, Andrea sudah, Sinta Arianti sudah. Ini Dalbert Chadorik, orang baru ya, silakan. Apa nih? Kenapa sih media massa itu masuk ke agen sosialisasi itu kenapa gitu? Karena media massa memberi informasi kepada kita, Kak. Berinformasi sehingga kita lebih kenal dunia luar. Informasi aku catat nih. Informasi. Yang lain. Clarissa, Andrea. Clarissa dulu deh apa nih? Kenapa sih gitu? Oke Kak, itu menurut aku soalnya media massa ini menyampaikan berbagai pesan kepada masyarakat luas dari kita anak-anak sampai juga orang dewasa. Terus pesan-pesan yang disampaikan media massa ini mempengaruhi pola pikiran juga, terus dan pikiran orang yang menerima pesan dari media massa itu, Kak. Itu sih Kak menurut aku. Oke, terima kasih Clarissa atas argumen yang disampaikan. Yang lain nggak ada yang mau ngacung nih? Kalau nggak aku pilih orang-orang yang ini lagi nih. Ama boleh, Ama. Ini dong, semuanya ngacung. Ini kan. Kenapa media massa? Karena media massa itu dengan kita di sosial media atau media massa itu akan mendapatkan teman yang baru, baik itu dari luar kota maupun luar negara. Jadi tuh kita bisa bersosialisasi secara lebih global gitu Kak. Oke, bener banget. Jadi aku tangkap kita tuh bukan hanya mendapat input yang ada di orang terdekat gitu ya, bisa ke mancanegara kayak gitu ya Ama ya? Iya Kak. Betul banget. Aku kasih bocoran ntar itu yang kamu bahas itu bakal keluar di latihan soal kita hari ini. Jadi perlu dicatat nih, bukan hanya kan ini keluarga, teman bergaul dan formal tuh terdekat ya. Benar kita sering bertemu, jadi terdekatnya tuh ketiga aspek ini. Ketiga aspek ini, aspek penting karena tiap hari gitu, bisa tiap hari. Sedangkan media massa tuh kita nggak berinteraksi langsung, tetapi masih dapat jadi agen sosialisasi gitu. Karena kan bisa diakses tiap hari kayak yang tadi udah disampaikan teman kalian. Bagus banget nih Ama. Melihat perspektifnya lebih luas, yaitu media massa secara menyeluruh, baik itu radio, televisi, video, film, dan bahkan sekarang YouTube lebih dari TV Boom, atau kalian bisa akses informasi-informasi bermanfaat di TikTok. Aku nggak promosi, tapi ini mah biar lebih relate aja, jadi lebih gampang diingat dan dipahamin. Kayak gitu sih, betul banget. Nah, aku mau lanjut ke latihan soal ya. Karena ini banyak, jadi sebelum lanjut latihan soal, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Silakan Resen yang mau bertanya, masih dibingungin dari agen sosialisasi nih.
Fernando Saya boleh? izin bertanya boleh? Boleh Kak? Boleh Kak lagi. Eh, Boleh ini, banget. Subuh kan padahal. Kenapa masyarakat itu nggak masuk agen sosialisasi? Terima kasih. Oke. Sebelum aku jawab nih, teman-teman ada yang punya jawaban untuk pertanyaan Fernando nggak? Biar hidup nih diskusinya mati sepi banget nih. Ayo, ada yang mau jawab? Rina Desi, ada jawaban untuk pertanyaan Fernando tadi nggak? Siapa tahu? Enggak. Atau Hana Hilda atau Sinta Rianti boleh apa nih jawaban untuk Fernando barusan? Pertanyaan Fernando barusan. Menurut Sinta ya Kak, tadi katanya masyarakat tuh termasuk agen sosialisasi atau tidak, ya kan Kak? Ya, kenapa masyarakat nggak termaksud ke agen sosialisasi? Kenapa? Dari 4 ini kan nggak ada masyarakat nih, kenapa? Silakan, Sinta Arianti. Masyarakat tuh termasuk ke teman pergaulan kan Kak, karena kayak masih di lingkup teman pergaulan, menurut Sinta kayak gitu. Oke, terima kasih Sinta Arianti atas jawabannya. Juga makasih nih pertanyaan dari Fernando jadi sedikit menghidupkan diskusi kita sore hari ini. Bagus banget pertanyaan dan jawaban dari teman kalian. Izinkan aku membahas. Bener banget, masyarakat di atas, kalian harus lihat ke atas nih, ke atas. Masyarakat ini, masyarakat masuknya ini ke teman pergaulan, karena masyarakat itu kan ada unsur-unsur yang banyak sekali ya, baik itu orang kantoran, pekerja, satpam sekolah, barista, itu masyarakat. Ya banyaklah, terlalu luas kalau masyarakat dijadikan agen sosialisasi, karena kata kuncinya aku kutip di sini ya, di sini biar kelihatan, intensitas. Nah, intensitasnya tuh harus sering gitu, biarkan gimana orang yang paling sering kita ketemuin gitu, kebiasaan kita, inputnya tuh. Kalau sekali 2 kali itu bukan sosialisasi, jadi soalnya nggak ada yang ditanamkan, pemahaman dari sosialisasi itu sendiri itu nggak ada kalau sama masyarakat. Kalau oleh teman pergaulan yang tiap hari ketemu dan bakalan ada input, itu bakalan termasuk ke agen sosialisasi. Kayak gitu. Fernando, apakah menjawab? Oke, terima kasih. Sama-sama. Andrea, silakan on mic, ada apa? Ada yang Iya, ingin Kak, ditanyakan? bertanya. Boleh. Kan tadi kan pembahasan yang nomor 4 media massa itu lebih mencakup hal-hal yang lebih luas lagi. Terus tadi kata kakak pasti ada input dan outputnya. Apakah kan media massa ini luas, apakah dampak positif dan negatif yang ke kitanya itu lebih besar daripada aspek-aspek kayak keluarga, lembaga formal, atau pergaulannya? Jadi apakah aspeknya bakalan lebih besar gitu ke diri kita? Dampak positif dan negatif ke kitanya lebih besar daripada hal-hal yang lainnya. Oke, terima kasih. Kalau dampak lebih besar itu nggak menutup kemungkinan media massa bisa memberikan dampak positif atau negatif yang lebih besar daripada lembaga formal, teman pergaulan, dan keluarga. Nggak menutup kemungkinan, jadi bisa aja. Kayak gitu, Andrea. Oh iya, baik Kak. Terima kasih. Oke, kita... Anailda, ntar kamu kalau ada yang ditanyain di latihan soal nggak apa-apa kan ya? Kita latihan soal dulu, mantap. Kok salah? Silakan, nomor 1. Kalau ada yang ini boleh resen ya. Kalau ada yang udah jauh. Aku pilih orang baru ya. Nana Rina, silahkan on mic. Apa nih jawabannya?
Itu kan kenakalan remaja kan. Kenakalan remaja itu kan dilakuin sama remaja. Jadi namanya remaja itu kayak teman sepermainan gitu kan. Yang D, jawabannya yang D. D ya, aku simpan. Terima kasih Nana Rina atas jawabannya. Dea, boleh? Oke. Menurut aku sih sebenarnya aku ada dua opsi, kelompok sekitar atau teman sepermainan. Cuman kalau misalnya di situ bilangnya kenakalan remaja yang sering terjadi, mungkin lebih ke teman sepermainan. Soalnya kalau kelompok sekitar belum tentu main, tapi kalau teman sepermainan udah ada konteksnya sepermainan gitu. Jadi menurut aku bisa membawa dampak buruk ke penyimpangan sosial. Oke. Mutiara Solehar, silahkan. Jawabannya menurut kamu apa nih? Saya ada dua, Kak. Antara A atau D gitu, Kak. A atau D. Boleh, nggak apa-apa. Kan kita diskusiin. Antara A sama D ya? Iya. Kenapa tuh kamu milih A dan kenapa D juga termasuk jawaban? Iya, karena kan kenakalan remaja. Remaja itu kan kayak apa sih, lebih mementingkan solidaritas gitu. Jadi ya teman sepermainan. Nah, kelompok sekitar juga. Jadi kalau kita ini circle kita ini, pertemanan kita ini, kalau kita ditempatkan dengan kelompok yang bagus atau dekat dengan atau melihat kelompok yang baik, jadi circle kita baik. Sedangkan kalau kita ngelihat kelompok lain nakal, kelompok lain tawuran, jadi kita merasa wah keren juga ya, atau wah pengen ikut juga gitu. Betul. Bagus banget nih, rinci. Karena udah cukup, jadi aku kasih jawabannya ya. Teman-teman yang lain ntar boleh resen di pertanyaan berikutnya. Banyak kok. Betul banget, jawabannya ini D, teman sepermainan. Kayak yang tadi disampaikan dan aku jelasin pada saat materi, kelompok sekitar ini maksudnya itu kan ke dalam unsur masyarakat ya. Kalau kelompok sekitar. Sedangkan di pertanyaan ini, kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat, seperti tawuran. Nah, tawuran ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor tawuran kan berarti sekolah ya, antar sekolah. Nah, berarti mengerucut nih. Kalian bisa ngeeliminasi. Ini tuh maksudnya ke lembaga formal atau lembaga lemfor, sekolah, school, atau teman sepermainan yang ketemu di tiap hari di sekolah, teman sepermainan. Nah, lebih mengerucut. Karena input dari sekolah kan lembaga resmi ya, ada banyak aturan yang mengatur, jadi nggak mungkin sih gitu. Nggak mungkin banget sih kayaknya kalau kelompok lembaga formal menjadi outputnya tuh buruk, nggak mungkin. Pasti inputnya juga yang ditanamkan kan membaca, menulis, menghitung. Jadi yaitu teman sepermainan jawabannya. Yang D. Kayak gitu. Kita lanjut soal kedua. Yang udah boleh langsung resen. Wah, cepet banget Azwa Akila. Kita tunggu teman-teman yang lain. Boleh, tadi langsung ya. Hana Hilda, silakan. Apa jawabannya? Ini kalau menurut saya ya Kak ya. Kalau menurut saya tuh poin pertama ini yang termasuk kan, Iya, poin pertama. Iya. Poin kedua tidak, karena saudara jauh kan kita tidak berinteraksi. Terus teman sepermainan tentunya termasuk, dan podcast Deddy Corbuzier itu tidak, karena belum tentu semua orang nonton podcast Deddy Corbuzier. Ya, begitu. Oke, bagus banget. Terima kasih jawabannya, Ana Hilda. Orang baru lagi nih. Andi Nurul, boleh apa jawabannya? Iya, Kak. Apa jawaban kamu nih? Jawaban saya tuh B. Karena sekolah yang pertama itu agen sosialisasi adalah sekolah. Yang ketiga itu
Yang kedua adalah teman sepermainan. Sama seperti tadi, kalau saudara jauh, kita tidak bersosialisasi atau tidak ketemu. Dan podcast Deddy Kobuzer itu belum tentu kita berada di sana. Betul Jadi banget. tersosialisasi. Betul banget, bagus banget nih jawaban dari teman-teman. Betul banget, jawabannya adalah B, 1 dan 3. Aku masukin podcast Deddy Kobuzier ini sebenarnya kecohan, yaitu media massa. Media massa. Nah, alasannya tuh sebenarnya udah tepat. Nggak setiap orang tuh nontonin podcast Deddy Kobuzier gitu kan, bukan yang ketemu tiap hari, tetapi seperti yang udah aku jelasin tadi, inputnya tuh perorangan. Jadi sebenarnya podcast Deddy Kobuzier masuk ke dalam media massa, dan hal itu mempengaruhi, merupakan agen sosialisasi. Kan nggak harus mempengaruhi tiap orang ya, tapi cukup mempengaruhi beberapa individu. Jadi kalau kata aku, podcast Deddy Kobuzier ini masuk ke dalam agen sosialisasi. Tapi kalau soal aku buat kelas 12 nih, soal UTBK tuh kayak gini. Ada 1, 2, 3, 4, dan kalian harus secara pintar ngeeliminasi soal ini. Dan karena yang benarnya 1, 3, dan 4, tetapi nggak ada di opsi 1 dan 3, jadi jawabannya adalah B. Kayak gitu. Saudara jauh udah bukan ya, mutlak itu mah tidak ada pembenaran untuk hal tersebut. Terakhir, yang udah boleh resen lagi. Terakhir dong. Ayo dong, semuanya ngobrol dong. Resen. Habis ini udah nggak ketemu lagi, kita udah beres Zoom hari ini, jadi nggak usah malu-malu. Yuk. Ayo dong, resen dong. Wah, seru pada resen. Aku pilih orang baru ya. Anet, silahkan jawaban dari kamu apa nih? Kalau dari aku lebih ke keluarga ya Kak. Soalnya kan yang jadi contoh itu papahnya gitu. Jadi dia masuk isi karena dari faktor keluarga gitu. Oke, terima kasih sekali atas jawabannya, Anet. Aku pilih Larissa nih. Menurut kamu apa jawabannya dan alasannya apa? Aku jawabannya juga sama, keluarga, karena yaitu dia pertama kali belajar tentang musik itu dari ayahnya, yang which is keluarga inti gitu. Bagus pertanyaannya. Pertanyaan lagi, jawabannya. Jadi betul banget, jawabannya adalah keluarga. Di sini aku masukin dari awal tuh, yaitu kan peran dari seorang ayah nih. Nah, Okin ini sangat berperan terhadap tumbuh kembang dari Sabiru. Aku masukin berkuliah dan teman-teman, sebenarnya teman-temannya nih ada Rafathar, Kiano Tiger Wong, sama Gempi ini buat ngeco. Siapa tahu kalian mikir peer group atau teman sepermainan, tetapi alhamdulillah nggak ada yang kekesoh, semuanya jawabannya keluarga. Mantap, udah pada ngerti nih materinya. Kita latihan soal lagi di live quizzes. Aku bakalan share ya. Nafas dulu sebelum kita latihan soal. Sebelumnya kalian bisa banget buat isi presensi kembali. Yang udah isi lagi aja. Ayo masuk. Masuk ya, aku tunggu di room quizisnya.
Ayo, yo, yo. Masih baru 37 orang nih. Ayo, yo. Yang nggak masuk aku tinggalin. Enggak deh, aku tungguin. Menit lagi ya, aku tungguin ya. Aku mulai. 58, ayo dong, pada masuk. Soalnya nggak aku share screen soalnya. Yang latihannya yang masuk aja. Jadi ayo dong, pada masuk dong. 64. 15 ya, aku mulai 17-15. Kita latihannya nggak bakalan semua soal. Jadi soal-soal tertentu aja. Kalau nggak keburu, kalau keburu semuanya kita kerjain. Gitu. Enam. Kalau nggak 13 aku mulai. 17-13 aku mulai. 70 deh. Yakin nih, cuma segini, nggak ada yang mau masuk lagi. Nggak boleh kan kita bahas. Jangan dong, Arif. Teman-teman lainnya jangan ada yang keluar dong. Kan kita bahas. Pertahankan 100 orang yang bertahan sampai akhir ini. Tuh, marahin Stefani, marahin. Belum. Tujuh lima. Satu orang lagi masuk, aku mulai. Kak, Ya, Kak, boleh tahu kode gamenya nggak? apa? Kode game. Di 422, sini. aku tulis ya. Iya. Ini orang terakhir nih yang masuk nih. 422, 923. Kamu masuk, aku mulai nih. Soalnya 74 nih kan. 74. 79. Satu orang lagi deh. 80 kita mulai. Tunggu, Kak. 923. Ya Allah. 9. Udah? 9. Belum. 23. Tuh kasihan tuh Delbert biar bisa bertahan. Tunggu. Ya parah sih kalau nge-lag. Ya. Mulai ya. Kok nggak bisa? Gue nggak bisa loh, Kak. Padahal udah masukin ininya loh. Udah deh, nggak apa-apa. Aku share screen nih. Soalnya banyak yang udah mau habis nih baterainya. Aku share screen kok. Kamu masih bisa baca soal. Silakan teman-teman dikerjakan. Udah. 30 detik. Harusnya bisa sih ini. Maaf nih, teman-teman yang lain tulisannya bergabung bukan? Ayo teman-teman yang lain gimana nih? Tuh, kok waktunya habis? Iya dong, kan 30 detik. Enggak, maksudnya tadi tuh kayak tulisannya tuh bergabung gitu kan, Kak? Nah, terus pas soalnya muncul tiba-tiba waktunya habis. Gak apa-apa deh, kita bahas ya. Oke. Masih ada yang jawab yang lain nih. Yang bener kan ini, yang ada di layar nih. Kemampuan menjadi diri sendiri. Ada yang bingung? Silakan, raise hand. Kita bahas latihan soal hari ini. Andi Nurul, kenapa bingungnya di mana?
Atau ini, Muhammad Rizky Septian. Ya, aku. Aku bingung kenapa jaringannya tidak mendukung. Oke, terima kasih. Ya, yang jaringannya tidak mendukung nggak apa-apa, karena aku share screen, jadi kalian masih bisa baca soalnya. Nggak ada yang nanya ya? Oke, next question. Paham kan ya? Oke, Ariel. Nah, aku juga salah. Ada yang sama nggak di jawabannya kayak aku? Aku lupa tadi. Bener. Enggak, bener, Kak. Dong. Masa Jadi kakaknya mirip-mirip nih, generalized order, sama ada juga yang jawab play stage, terus ada yang jawab game stage, ada yang jawab final stage dan final Liga Champion. Ini yang jawab final Liga Champion udah pusing mungkin ya sore-sore ngerjain latihan soal. Nggak apa-apa. Kalian pada keluar nggak? Enggak, Kak. Nge-lag ya? Duh, gimana nih? Salah pencet. Nggak apa-apa. Kalian pada keluar nggak? Atau aman jaringannya? aman sih Kak kalau aku. Aman, Kak. Aman. Kalian bisa ini nggak bahas lagi, masuk lagi. Yang aku keluar sendiri, sorry. Oh, kita mulai ulang lagi gitu. Ya, mulai ulang lagi. Soalnya aku keluar sendiri, maaf. Oke, Kak, bentar. Oke, 10 menit lagi beres kok. Kita bahas soal. Login ulang ya, mau Ariel. Kamu ini aja di umum aja nggak apa-apa. Lima 50 ya aku mulai. Karena kasihan nih ada yang low bed. Nggak apa kan ada aku nih share screen. 60 deh. Maaf banget nih. Tuh kan udah ada yang habis baterai, tinggal 99. 60 ya, 2 orang lagi. Mulai, silahkan. Soal 1-2-nya aku skip aja lah ya. Kita masuk ke soal ketiga. Ini kalian pada udah benar nih. Aku cepetin ya, biar langsung soal ketiga. Kan udah ngerjain. Gede, ada yang benar juga tetap. Keren. Wah, langsung. Mutlak ini. Next question. Ini dijawab apa kayak mana ya? Nggak apa-apa, dijawab boleh, nggak dijawab juga boleh. Kan kita mau masuk ke pertanyaan ketiga. Oh. Cepet banget ya. Sorry ya, soalnya tadi jaringan aku nggak mendukung sih. Wah, tetap ada yang. Nih, silakan. Yang ini mah kalian harus jawab.
Aku berharap benar semua nih. Soalnya aku udah dikata kuncikan pas aku jelasin materi. Oke, di posisi pertama. Ini yang masih bingung kenapa nih? Kalau Irving Goffman kan sosialisasi secara menyeluruh. Gihamed tadi game stage. Surjono Sukamto nggak aku sebutin sih, tapi dia sosiolog ternama dari Indonesia. Ada yang dibingungin nggak? Boleh resen ya? Salah pencet, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nggak kepencet sih, Kak. Soalnya aku nggak ikut dari awal. Oke, nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang terlalu bingung ya? Aku next question berarti. Ini 45 detik kok, soalnya panjang nih. Kalau yang merhatiin latihan soal, pasti benar. Pasti, aku jamin. Aku sorry. Siapa ya, Kak? Ya? Iya Kak, itu gak sinkron Asep sama Rafathar. Oh iya, sorry. Asep itu Rafathar. Rafathar di sekolah aja dipanggil Asep. Sorry guys. Aku kayak ini. Asep itu panggilan peer grupnya buat Rafathar sebenarnya. Aku nggak salah kok itu. Baru tahu kalau Rafathar dipanggil Asep. Iya. Itu peer grupnya itu. Nah, ini yang jawab teman sepermainan. Kenapa nih? Nggak apa-apa. Salah pencet, Kak. Yang lain gimana nih? Ada yang dibingungin nggak? Kenapa harus Asep, Kak? Itu kalau udah sohib tuh di ini ada nama panggilan biasanya. Ayahnya Ojak, Kak. Ya, ayah Ojak. Kan Rafathar itu kan mukanya juga ganteng, badannya juga bagus. Lihat dulu siapa yang mau hina kan manggil Asep, tapi nggak apa-apa. Ada yang bingungin nggak nih? Masih ada jawab peer group, teman permainan, lingkungan. Kalau nggak aku next question, soal terakhir. Sejauh ini udah ngerti, Kak. Nggak apa-apa, lanjut aja. Mantap nih. Last question ya. Aku kasih waktunya emang sengaja lama. Biar kalian baca soalnya dulu. Dan ini juga kalau yang ngikutin materi aku paham. Soalnya tadi aku bilang ini bakalan menjadi kata kunci. Dan yang baru nggak bergabung nggak apa-apa. Kalian bisa baca modul yang aku kasih. Dan PPT yang bakal aku share sore hari ini. Last question ya. Jadi aku harap kalian semua menjawab. Nggak ada yang skip pertanyaannya. Kak, nggak bisa ngejawab. Jaringannya kurang mendukung. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas aja ya. Oke, benar semua dong. Wih, mantap nih. Bagus, udah aktif dan berkontribusi di kuisisnya mutlak nih kalau. Oke, yang jawab sekolah ada, teman sebaya ada, dan teman sepermainan juga ada yang jawab nih. Dan kebanyakan sih udah paham yang mempengaruhinya media massa. Ada yang dibingungin nggak nih? Nggak ada Kak. Teman-teman yang lain, boleh nggak apa-apa, unik aja. Habis ini Zoom-nya berakhir kok, jadi nggak usah malu-malu. Jadi betul ya, media massa itu menjadi salah satu pengaruh di sosialisasi, sebagai agen sosialisasi. Karena kita lihat Isyana ini sampai ke teman-temannya aja mengucapkan annyeonghaseyo. Terus dia juga tampil modis. Silakan Ius, ada yang dibingungin nggak? Saya mau nanya dikit aja, Kak. Boleh. Nah, itu kan tadi si Isyana ini katanya
meniru kehidupan para artis. Dia masuknya ke tahap sosialisasi play stage atau game stage, Kak? Makasih. Oke, kalau meniru ya, dia masuknya ke game stage atau play stage. Sebenarnya bukan ke proses sosialisasi, bukan, iya kalau kata aku, soalnya kan udah meniru tuh agen sosialisasi, input apa yang dia tanamkan gitu, bukan nggak ada di sana masuk ke dalam play stage atau game stage. Kalau play stage kan balik lagi itu masih peran kecil, sedangkan game stage udah peran yang dia memahami norma dan aturan. Jadi kayaknya nggak masuk ke proses sosialisasi sih. Kayak gitu sih. Apa menjawab nggak? Oh iya Kak, oke. Makasih Kak. Oke, sebelum ditutup, boleh ya kalian kalau mau mutualan IG nih, kata Moh Ariel, atau langsung aja tulis nih. Soalnya gara-gara kalian mengertinya cepat, ada 3 menit waktu luang nih. Boleh kalian kalau mau mutualan. Kalian boleh ya kalau mau ngetik aku untuk kelas hari ini. Boleh banget. Sok aku bergaya 2 menit. PDW dulu aku ya. Boleh ya kalau ada yang mau ngasih feedback, tag IG aku. Oke. Sambil kalian pada share screen, berhubung kelasnya udah selesai, alhamdulillah kalau kalian enjoy sama kelas hari ini, nggak stres sama latihan soalnya, tapi malah suka sama variasi soal yang aku berikan. Dan hari ini alhamdulillah progresnya menurut aku baik banget dari hari Minggu kemarin. Semuanya mayoritas udah paham pas di latihan live quizzes tadi. Menurut aku alhamdulillah input yang aku kasih mudah dipahami sama kalian. Kalau dari aku semoga kalian beneran paham. Jadi outputnya juga kita lihat di soal yang terakhir tadi, mayoritas 80% udah jawab benar, dan itu bagus banget walaupun udah di akhir waktu kalian udah benar. Oke, aku tulis ulang ya. Oke, aku tulis ulang. Nah, itu ya, kalian boleh feedback. Boleh banget, aku ini deh, aku repost. Beneran deh gitu. Jadi alhamdulillah sebelum kita tutup pertemuan sore hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat dan kalian gak kapok masuk kelas aku. Jadi aku harap lebih aktif lagi. Sosiologi kan tentang diskusi ya. Jadi kalian gak usah melulu tentang baca. Kita diskusi di kelas aku tiap pertemuan kayak gitu. Jadi kita tutup dulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih telah hadir Selasa sore ya, berarti dari jam 4 sampai setengah 6 sekarang. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat. Nanti aku bakal share PPT-nya ke kalian. Dan jangan kapok. Ini kayaknya nggak tahu link Zoom-nya apa gimana nih. Tadi yang datang nggak sebanyak hari Minggu nih, apalagi sibuk nugas kita nggak tahu. Tapi semoga ilmu yang aku sampaikan lagi-lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On mic dong semuanya, on mic dong. Dadah. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Dadah. Have a nice day. Have a nice day semuanya. See you, Kak. Dadah. See you too. Dadah. Semuanya on mic dong. Masa tiba-tiba ditinggal? Dadah sih ya. Sama-sama. Terima kasih kembali. Dadah, Kak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Boleh ya?